Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas membuat proposal PTK dengan judul Peningkatan Motivasi Belajar Tematik Subtema Pekerjaan di Sekitarku melalui strategi tipe Picture and Picture pada siswa kelas 4 MIL Huda Pengkol Mantingan tahun pelajaran 2021-2022. Pada bab 1, pendahuluan, di sini latar belakangnya. Di MIL Huda Bengkol merupakan salah satu madrasah yang diselenggarakan untuk menciptakan siswa-siswa yang unggul dalam berprestasi, terutama dalam ilmu agama. Inilah salah satu harapan dari warga terhadap adanya madrasah. Sehingga MIL Huda Bengkol perlu terus meningkatkan mutu dan kualitasnya. Madrasah ini berada di lingkungan dengan penduduk padat dan banyak berdiri sekolah-sekolah baik SD maupun MI. Hal ini mengakibatkan MIL Huda Bengkol memiliki input yang heterogen, sehingga perlu perhatian khusus dalam pembelajaran agar memiliki hasil belajar yang baik. Budaya belajar siswa yang rendah serta pengaruh yang cenderung negatif dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Hasil ujian nasional MIL Huda Bengkol belum memiliki hasil yang memuaskan, apalagi dengan adanya mata pelajaran tematik. Namun saat ujian dipisah karena mapel matematika, IPA, dan bahasa Indonesia. Hal ini mengidentifikasikan adanya masalah yang menyebabkan hasil belajar tidak maksimal. Untuk B, rumusan masalah. Berdasarkan masalah dari peneliti, tujuan penelitian ini adalah berdasarkan masalah penelitian ini adalah bagaimana peningkatan motivasi belajar tematik pekerjaan di sekitar melalui strategi picture and picture pada siswa kelas 4 MIL Huda Bengkol Mantingan. Manfaat dari penelitian ini, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah bagi siswa dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan motivasi siswa sehingga pemahaman terhadap materi dan hasil belajar menjadi lebih baik. Untuk guru, sebagai masukan bahwa strategi Picture and Picture sebagai alternatif pembelajaran tematik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan motivasi belajar siswa. Bagi guru sebagai salah satu acuan untuk MIL Huda Bengkol dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran yang akhirnya akan meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan batasan penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas 4 MIL Huda Bengkol Mantingan, tepatnya pada semester gasal tahun pelajaran 2021-2022. Pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 4 ini adalah pembelajaran tematik, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, muatan mata pelajaran IPS, dan SPDP. Implementasi penelitian ini adalah menggunakan strategi Picture and Picture. Dan di bab 2 ada kajian pustaka. Ada pengertian motivasi belajar. Jadi, istilah motivasi belajar atau istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam individu yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Itu menurut UNO. Kemudian motivasi adalah serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka, maka akan berusaha untuk meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak suka itu, menurut Sardiman 2001. Dan indikator motivasi belajar. Yang pertama, adanya hasrat dan keinginan belajar. Yang kedua, adanya dorongan dan kebutuhan belajar. Yang ketiga, adanya harapan dan cita-cita masa depan. Keempat, adanya penghargaan dalam belajar. Kelima, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. Keenam, adanya lingkungan belajar yang kondusif.
Selanjutnya ada model pembelajaran. Model pembelajaran menurut Joyce dan Well Rusman 2013 berpendapat bahwa model pembelajaran merupakan rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya para guru boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan pembelajaran Picture and Picture menurut Sarjono dalam Huda 2014 mengemukakan Picture and Picture merupakan strategi pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai media pembelajaran. Strategi ini mirip dengan example non-example, di mana gambar yang diberikan pada siswa harus dipasangkan atau diurutkan secara logis. Gambar-gambar ini menjadi perangkat utama dalam proses pembelajaran. Dari metode Picture and Picture adalah 1. Guru lebih mengetahui kemampuan masing-masing siswa. 2. Siswa berlatih berpikir logis dan sistematis. 3. Siswa dibantu belajar berpikir berdasarkan sudut pandang suatu objek bahasan dengan memberikan kebebasan siswa dalam praktek berpikir. 4. Motivasi siswa untuk belajar semakin dikembangkan. 5. Siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas. Kekurangan dari metode Picture and Picture: 1. Memakan banyak waktu. 2. Membuat sebagian siswa pasif. 3. Munculnya kekhawatiran akan terjadinya kekacauan di kelas. 4. Kebutuhan akan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai. Langkah pembelajaran menggunakan metode Picture and Picture menurut Suprijono dalam Huda 2014 halaman 236 adalah: 1. Guru menyiapkan dan menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 2. Menyiapkan materi sebagai pengantar. 3. Guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar sebagai kegiatan berkaitan dengan materi. 4. Guru atau pendidik menunjuk atau memanggil siswa secara bergantian, memasangkan atau mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. 5. Guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran urutan gambar tersebut. 6. Dari alasan urutan gambar tersebut, guru mulai menanamkan konsep atau materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. 7. Langkah terakhir, guru memberikan kesimpulan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh siswa dalam pembelajaran. Di bab 3 ini kita tentang metode penelitian dan jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan berupa PTK, penilaian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah bentuk penyelidikan refleksi diri yang dilakukan peneliti dalam situasi sosial mencakup pendidikan untuk meningkatkan rasionalitas dan keadilan sosial atau praktik pendidikan, pemahaman praktik, dan situasi berlangsungnya praktik. Hal ini sangat rasional bagi peneliti untuk berkolaborasi meskipun sering dilakukan sendiri dan kadang dilakukan dengan orang lain. Dengan kata lain, guru dapat memberikan perlakuan yang berbeda dengan model pembelajaran tertentu sampai tujuan pembelajaran tercapai. Hal ini menurut Kemis dan McTaggart dalam Iskandar dan Narsim 2015 halaman 1. Tahapan-tahapan penelitian itu ada tahap prasiklus, kemudian setelah itu ada tahap siklus pertama. Siklus pertama ini meliputi perencanaan atau planning, kemudian pelaksanaan atau acting, pengamatan atau observasi, dan refleksi atau reflecting. Jika dalam siklus 1 belum berhasil, belum ada peningkatan, maka bisa diulangi di siklus kedua atau sampai siklus ketiga. Untuk perangkat pembelajaran, di sini ada disiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan LKPD atau lembar kerja peserta didik.
Untuk instrumen penelitian, yang pertama ada lembar angket. Instrumen ini disusun untuk memperoleh data tentang motivasi belajar siswa setelah siklus dilakukan. Angket ini berupa lembar checklist menggunakan skala Likert dengan 4 kemungkinan jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Butir pernyataan yang terdapat dalam angket ini terdiri dari 2 jenis, yaitu favorable atau mengandung nilai positif dan butir pernyataan unfavorable atau mengandung nilai negatif. Lembar yang kedua yaitu lembar observasi motivasi belajar. Instrumen ini digunakan untuk memperoleh data lapangan tentang aspek motivasi yang dapat diamati secara langsung dalam uji coba. Data yang dihasilkan akan digunakan untuk mendukung ataupun sebagai pembanding dari data yang diperoleh dari skala sikap guna mengurangi kepalsuan data. Lembar observasi dikembangkan berdasarkan pernyataan dalam skala sikap yang dapat diamati secara langsung. Instrumen berikutnya adalah tes tulis, pengumpulan data dengan teknik tes untuk mengungkapkan hasil belajar siswa sebagai efek dari peningkatan motivasi belajar setelah menggunakan strategi picture and picture. Berdasarkan hasil analisis tes tersebut dapat diketahui peningkatan hasil belajar siswa. Teknik tes ini dilakukan pada siswa saat mengerjakan soal yang diberikan oleh guru di akhir siklus. Data dan sumber data. Tempat penelitian ini dilakukan di kelas 4 MI Al-Huda Pengkol dengan alamat di Jalan Pengkol, Desa Pengkol, Kecamatan Mantingan. Kemudian waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester Gasal tahun pelajaran 2021-2022. Waktu penelitian direncanakan selama 1 bulan, yaitu bulan Oktober sampai November 2021. Data dan kriteria keberhasilan. Yang pertama, untuk angket motivasi belajar siswa dengan butir pernyataan favorable dan butir pernyataan unfavorable dengan pilihan sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kemudian dari skor yang diperoleh diubah ke kriteria sebagai berikut. MA sama dengan A per B kali 100% dengan keterangan MA sama dengan persentase motivasi angket, A jumlah skor perolehan angket siswa, B jumlah skor maksimal dari angket motivasi. Untuk kriteria pengelompokan motivasi didasarkan pada perolehan persentase skor yang diperoleh, yaitu kriteria kuat dengan persentase skor motivasi 67% sampai 100%. Untuk kriteria sedang, persentase 34 sampai 66%. Kriteria lemah yaitu 0 sampai 33%. Motivasi belajar, hasil observasi siswa dikuantifikasikan kemudian dihitung pencapaian persentasenya menggunakan MO sama dengan A per B kali 100%. Dengan MO sama dengan persentase motivasi berdasarkan lembar observasi, A jumlah skor perolehan dari lembar observasi, B jumlah skor maksimal dari lembar observasi. Kemudian untuk hasil belajar siswa dihitung berdasarkan pedoman penskoran yang telah dikembangkan dan persentase siswa yang telah tuntas dibandingkan dengan KKM, yaitu 70. Indikator kinerja. Penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil apabila penerapan strategi picture and picture mampu meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 4 di MI Al-Huda Pengkol Mantingan dengan kriteria sebanyak 20% siswa mempunyai motivasi kategori tinggi dan 80% siswa memiliki motivasi kategori sedang. Daftar pustaka peneliti menggunakan buku dari Suharsini Arikunto.
2017 penelitian tindakan kelas Jakarta Bumi Aksara. Kemudian juga dari www.zakimedia.com tentang kajian teori hakikat hasil belajar. Kemudian dari Sardiman AM 2012 tentang interaksi dan motivasi belajar mengajar edisi revisi. Kemudian dari Sugiono 2009 tentang metode penelitian pendidikan Bandung Alfa Beta. Ada dari Trianto 2011 tentang desain pengembangan pembelajaran tematik bagi anak usia dini atau TK dan anak usia kelas awal SDMI Jakarta Kencana. Kemudian dari Hamzah Uno B 2012 teori motivasi dan pengukurannya di analisis di bidang pendidikan Jakarta Bumi Aksara. Sekian dan terima kasih.